Haleluya. Karena kasih Tuhan, karena cinta Tuhan dalam hidup kita, kita ada sampai hari ini. Karena itu, bersama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita sembah Dia, karena Dia layak terima pujian dan sembah kita. Mari, puji Dia. Haleluya.
Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali kita berjumpa hari ini, kita mendengar bahkan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini dengan tema Mari Menyembah Tuhan. Diambil dari Mazmur pasal 103. Saya bacakan buat kita ayat yang pertama, Mazmur 103 ayat 1. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Firman Tuhan dalam pasal 103 ini menyampaikan kepada kita untuk memuji dan menyembah Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur atas kebaikan Tuhan. Jadi ini sebagai ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan. Apa saja kebaikan Tuhan yang disebutkan dalam pasal 103 ini? Untuk lebih memudahkannya, ingat saja 5M kebaikan Tuhan ini. Yaitu yang pertama, mengampuni segala kesalahanmu. Mengampuni segala dosa. Kalau kita hubungkan dengan ayat yang ke-12 masih dengan pasal yang sama, ayat yang ke-12 dikatakan di sana, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Jadi dikatakan di sana, Dia mengampuni segala kesalahanmu, segala dosamu. Kemudian kebaikan yang kedua adalah menyembuhkan segala penyakitmu. Menyembuhkan segala penyakitmu. Itu masih dalam ayat yang ketiga dikatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, itu yang pertama tadi, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Kemudian yang ketiga kebaikan Tuhan, yaitu menebus hidupmu dari lubang kubur. Menebus hidupmu dari kebinasaan. Itu disebutkan dalam ayat yang keempat. Ayat 4 saya bacakan bagian awal. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Betapa baiknya Tuhan itu buat kita. Dia yang menebus hidupmu, hidup kita semua dari kebinasaan. Kemudian kebaikan Tuhan yang keempat disebut dalam pasal ini adalah memahkotai atau melimpahi engkau dengan kasih dan rahmat. Itu dalam ayat 4 masih. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Jadi Allah memahkotai kita, melimpahi kita dengan kasih dan rahmatnya. Kemudian kebaikan Tuhan yang kelima, tadi saya sebut 5M, memuaskan hasratmu atau keinginan harapanmu dengan segala yang baik. Jadi kebaikan Tuhan itu begitu besar buat kita. Bahkan dikatakan memuaskan hasratmu, keinginan, harapan kita dengan segala yang baik. Karena itu dikatakan kita memuji menyembah Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur atas kebaikan Tuhan. Betapa baiknya Tuhan itu buat kita. Kemudian alasan yang kedua, kita menyembah Tuhan yaitu sebagai penundukan diri terhadap Allah yang berdaulat atas hidup manusia. Yaitu dengan cara hidup menuruti kehendaknya. Sekali lagi, kita menyembah Tuhan sebagai penundukan diri terhadap Allah yang berdaulat atas hidup kita. Dengan cara hidup menuruti kehendaknya. Manusia itu disebut dalam ayat yang ke-14, saya bacakan saja. Ayat 14 masih dalam pasal 103 ini. Manusia itu disebut dalam ayat 14. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Manusia itu disebut kita ini debu. Bahkan ayat 15 mengatakan. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput. Seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga. Terjemahan yang lain mengatakan bahwa umur manusia itu seperti rumput adanya. Bahkan disebut juga manusia hidupnya singkat seperti rumput. Itulah keadaan manusia. Karena itu dikatakan kita menyembah Tuhan sebagai bentuk penundukan diri terhadap Allah yang berdaulat atas hidup manusia yang dikatakan seperti debu, seperti rumput. Tetapi dikatakan bagi orang yang tunduk, taat,
melakukan kehendak Allah, yang dikatakan kita ini debu, yang dikatakan juga umurnya itu, manusia hidupnya itu singkat, umurnya itu seperti rumput adanya, tetapi Tuhan berikan keselamatan, Tuhan berikan kehidupan kekal dalam sorga buat kita. Itu adalah dari Tuhan. Bagi yang tunduk, taat kepada Allah, akan mendatangkan keselamatan. Mendatangkan kehidupan kekal dalam sorga. Tapi sebaliknya, kalau menolak untuk tunduk atau taat kepada Allah, maka akan mendatangkan kehancuran. Akan mendatangkan kebinasaan. Jadi, alasan yang kedua kita menyembah Tuhan adalah wujud penundukan diri kita kepada Allah yang berdaulat dalam hidup kita. Karena kita manusia ini debu, seperti debu dikatakan, bahkan hari-harinya seperti rumput. Tetapi kalau kita menuruti kehendaknya, kalau kita menuruti perintah titah Allah, maka hal itu akan mendatangkan keselamatan, kehidupan kekal buat kita. Itu yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-19, mari kita melihat sebentar ayat 19. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Kita mundur ke ayat yang ke-17. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Dan keadilannya bagi anak cucu. Perhatikan, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya, yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga. Bahkan dikatakan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Artinya Tuhan berdaulat atas hidup seluruh isi dunia ini, khususnya atas kita manusia. Kita ini debu dikatakan bahkan umurnya singkat. Tetapi kalau kita ingat untuk melakukan titahnya, dengan kata lain tunduk taat kepada perintah Allah, maka ada keselamatan yang Tuhan berikan. Ada kehidupan kekal dalam sorga yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kemudian saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, tadi saya sebutkan alasan mengapa kita menyembah Tuhan, itu sebagai rasa syukur. Terima kasih kita kepada Tuhan atas kebaikannya. Kebaikan Tuhan saya sebut tadi ada 5M untuk lebih memudahkan kita mengingatnya. Dan alasan yang kedua kita menyembah Tuhan adalah penundukan diri kita kepada Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatunya, khususnya bagi kita manusia. Tetapi kalau kita tunduk taat melakukan titahnya, maka keselamatan, kehidupan kekal Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kemudian hal yang ketiga, alasan kita menyembah Tuhan, alasan kita memuji Dia adalah salah satunya disebutkan juga dalam Mazmur pasal yang ke-136. Mazmur pasal 136, saya bacakan ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, di dalam Mazmur pasal 136 ini di sana disampaikan bahwa alasan kita menyembah Dia adalah karena Dialah pencipta segalanya. Dialah pencipta segalanya. Dialah yang menjadikan langit. Ayat 5 disampaikan di sana, kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaannya. Kemudian juga disebutkan dalam ayat yang ke-6, Dia yang menghamparkan bumi. Ayat lain lagi, hal yang lain lagi dikatakan, ayat 7 sampai ayat 9, Dia yang menjadikan benda-benda penerang. Jadi disebutkan di sana bahwa salah satu alasan lain lagi bahwa kita menyembah Tuhan karena Dialah pencipta segalanya. Dia yang menjadikan langit, Dia yang menghamparkan bumi, Dia yang menjadikan benda-benda penerang. Namun pertanyaan yang penting untuk kita jawab dan kita terima saat ini adalah, siapakah Tuhan yang harus disembah itu?
Kalau tadi yang pertama alasan untuk kita menyembah Tuhan karena ungkapan syukur terima kasih atas kebaikan Tuhan. Kemudian yang kedua, penundukan diri kita karena Dia adalah Allah yang berdaulat atas hidup manusia. Walaupun dikatakan kita ini debu, singkat umurnya seperti dikatakan rumput adanya, tetapi kalau kita tunduk melakukan kehendak Allah, ada keselamatan, ada kehidupan kekal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, alasan kita menyembah Allah karena Dialah pencipta segala sesuatunya. Dia yang menjadikan langit, Dia yang menghamparkan bumi, Dia yang menjadikan benda-benda penerang. Siapakah Dia Tuhan yang harus disembah itu? Bahkan dalam kitab Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Siapakah Dia Allah itu? Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Namun dalam ayat 14 disebutkan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Dan kita kenal dengan Yesus. Siapakah Dia Tuhan yang harus disembah itu? Dialah Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dalam surat Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Saya bacakan keseluruhan ayat ini. Filipi pasal yang kedua ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia. Dia ini siapa? Yesus. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi pertanyaan tadi, siapakah Dia Tuhan yang harus disembah itu? Yang kebaikannya begitu ajaib buat kita, yang berdaulat dalam hidup kita, sekalipun kita ini fana adanya, singkat adanya, tetapi Tuhan memberikan kehidupan kekal dalam kehidupan kita. Kalau kita tunduk kepada Allah kita, melakukan perintahnya, kemudian Dialah Allah pencipta langit dan bumi ini dan segala isinya. Siapakah Dia? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan firman Tuhan berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara yang mendengarkan saat ini, percayalah kepada Tuhan. Allah itu begitu baik. Dia adalah Allah yang berdaulat dalam hidup kita. Bahkan Dialah pencipta alam semesta ini. Dia, Yesus, Allah yang telah menjadi manusia. Segala lutut akan bertelut, segala lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena itu, saya bacakan ayat terakhir buat kita dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, ayatnya sangat terkenal. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata demikian. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi siapakah Tuhan yang begitu baik, yang berdaulat atas hidup kita dan pencipta alam semesta ini? Dialah Tuhan Yesus Kristus, dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita selamat. Hanya oleh nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang dari dulu sampai sekarang bahkan sampai selamanya tidak berubah.
kebaikannya, kuasanya, kasihnya, dia juga akan nyatakan bagi saudara yang mendengarkan pada saat ini. Karena itu saya mengajak, percayalah, sembahlah, agungkanlah Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam Dialah ada keselamatan, ada kehidupan yang kekal. Dan di dalam Dialah kebaikan-kebaikan yang telah disediakannya, itu pasti akan kita terima dalam hidup kita saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan yang saya sampaikan, memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur bahwa kami yang fana adanya, tetapi Engkau berikan kehidupan yang kekal dalam hidup kami. Dan Engkaulah pencipta alam semesta ini. Karena itu biarlah kami menyembah Engkau dari segenap hati kami. Biarlah kami lebih mengenal Engkau bahwa Engkaulah Tuhan yang harus disembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Engkau. Tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan. Hanya nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu ya Tuhan, bekerjalah terus dalam hidup kami. Supaya kami tetap kuat, tetap menyembah Tuhan. Percaya sungguh, melakukan apa yang Kau kehendaki. Maka di dalamnya pun kami akan melihat dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu buat semua apa yang sudah kami terima lewat firman Tuhan. Kiranya itu menguatkan kehidupan kami. Kami berdoa dan terima firman ini dengan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.